Prabowo terima surat kepercayaan 8 Dubes LBBP untuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi RI nomor 2 tertinggi di kelompok G20. Kecelakaan bus ALS Padang Panjang, 12 orang tewas. Halo, selamat malam pemirsa Sinpo TV. Senang sekali kami hadir mengisi ruang informasi Anda pada malam hari ini, pastinya dengan sejumlah informasi lainnya. Dan pemirsa, selain 4 informasi yang kami hantarkan, kami juga memiliki sejumlah kegiatan dan juga kebijakan dari Menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah kepala daerah. Selain itu juga kami telah menyiapkan sejumlah informasi mengenai peristiwa dan juga tentunya olahraga bersama saya Louis Ayu. Dan saya Dewi Manik. Simak informasi Menyapa Malam untuk Anda. Dan pemirsa, kita awali informasi Menyapa Malam kali ini dari kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang menerima surat kepercayaan dari 8 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh desain residen atau LBBP di Istana Kepresidenan Jakarta. Surat kepercayaan ini sebagai tanda dimulainya pengesahan tugas diplomatik ke-8 duta besar di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 8 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Designated Resident atau LBBP di Istana Kepresidenan Jakarta. Surat kepercayaan ini sebagai tanda dimulainya pengesahan tugas diplomatik ke-8 duta besar di Indonesia. Bahkan penyerahan juga sebagai bentuk komitmen negara-negara sahabat untuk mempererat hubungan diplomatik dengan Indonesia. Adapun acara diawali dengan penyambutan masing-masing duta besar di lapangan di depan Istana Kepresidenan. Para duta besar tersebut diperdengarkan lagu kebangsaan masing-masing. Setelah itu, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh menyerahkan surat kepercayaan itu kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan langkah strategis pemerintah dalam mengelola aset-aset negara, yaitu tanah di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK Senayan dan Kemayoran, Jakarta. Dalam kedua kawasan tersebut dipastikan akan dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai aset negara dengan nilai ekonomi sangat besar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan terkait tanah-tanah negara di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, dan Kemayoran akan dikelola sebagai aset negara di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Danantara. Presiden Prabowo mengatakan tanah negara di kawasan GBK Senayan tersebut mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan di kawasan Kemayoran mencapai 40 miliar dolar Amerika Serikat. Dirinya menyebut besaran nilai aset yang dikelola negara berpotensi mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat lebih jika aset milik negara di kawasan GBK Senayan dan Kemayoran turut diperhitungkan. Ia pun optimis nilai itu dapat terus bertambah dengan meminta Kementerian ATR BPN untuk mendata kembali aset negara, terutama konsesi hak guna usaha atau HGU, serta hak guna bangunan yang masa berlakunya sudah selesai. Kita berhasil membentuk suatu dana investasi, konsolidasi aset-aset kita dan antara Daya Anagata Nusantara. Saudara-saudara, Danantara ini sesuatu yang luar biasa, yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah, ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ya, ada TBK saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Ruslan, mungkin apa? 30 miliar? 30 ada.
Berarti kalau 982 tambah 30, kita sudah tembus 1 triliun US dollar. Langkah ini diyakini menjadi salah satu cara untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan mengoptimalkan potensi sumber daya negara demi kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo menilai pencapaian pemerintah dalam 6 bulan pertama merupakan fondasi kebangkitan nasional, termasuk pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan. Presiden Prabowo juga menyoroti program MBG dan pembentukan Dana Investasi Nasional Danantara sebagai langkah besar untuk konsolidasi aset negara. Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna menyampaikan evaluasi 6 bulan pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. Ia menekankan bahwa pencapaian strategis yang diperoleh dalam waktu singkat menjadi pondasi penting bagi kebangkitan nasional, namun mengingatkan agar seluruh jajaran tetap rendah hati dan objektif dalam menilai kinerja pemerintah. Prabowo juga menyoroti sektor ekonomi termasuk pencapaian Indonesia dalam mengendalikan inflasi yang kini termasuk yang terendah di dunia. Selain itu, ia memuji keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan saat momen-momen krusial seperti Natal dan Lebaran. Sementara itu, salah satu program unggulan, Makan Bergizi Gratis, telah menjangkau lebih dari 1.200 titik dengan 3,4 juta anak penerima manfaat. Dalam 6 bulan kita memerintah, kita telah mencapai hal-hal yang cukup berarti, hal-hal yang bersifat fundamental, memperkuat landasan kebangkitan kita sebagai bangsa. Kalau kita tidak objektif, kita bisa masuk jebakan bahwa kita menganggap diri kita sudah mampu padahal kita tidak mampu. Ini objektif, ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi. Akhir tahun, Natal, dan Lebaran tahun ini, di masa pemerintahan kita, harga-harga aman, stok pangan tersedia. Sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Pada kesempatan yang sama, Prabowo kemudian menyoroti pembentukan Dana Investasi Nasional Danantara sebagai langkah besar dalam konsolidasi aset negara. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Berarti kalau 982 tambah 30, kita sudah tembus 1 triliun US dollar. Cek semua konsesi-konsesi HGO, HGB yang sudah jatuh tempo, kembali ke negara. Kita telah buktikan 6 bulan pertama, kita buktikan kerjasama kita baik. Pentingnya pengelolaan aset secara profesional dan transparan, serta potensi aset negara yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Mengakhiri pidatonya, ia menyerukan pentingnya semangat kerjasama dan gotong royong antar pemimpin demi kepentingan rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan melindungi petani dari manipulasi harga dan mencabut izin usaha penggiling padi yang merugikan para petani. Dan juga pemerintah ini berhasil menyederhanakan proses distribusi pupuk yang sebelumnya dipenuhi kerumitan administrasi. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pemerintah akan bersikap tegas dalam melindungi petani dari praktik curang dalam penetapan harga hasil panen. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 5 Mei, Kepala Negara menyoroti perilaku sebagian penggiling padi yang membeli hasil pertanian dengan harga yang sangat rendah. Prabowo memperingatkan bahwa jika tindakan tersebut terus berlangsung, pemerintah tidak akan ragu mencabut izin operasional mereka. Saya tidak main-main, karena di tangan saya adalah Undang-Undang Dasar
1945 pasal 33 yang memberi saya wewenang sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat. Dan saya tidak akan ragu-ragu menggunakan itu. Dan kita wajibkan penggiling-penggiling padi. Dan saya memberi peringatan, penggiling-penggiling padi yang bandel, yang beli setelah panen, yang beli dengan harga serendah-rendahnya, kita cabut izin usahanya. Saudara-saudara, dahsyat itu pasal 33. Kita Indonesia Incorporated, pengusaha harus untung. Tapi jangan mau untung sebesar-besarnya di atas penderitaan rakyat. Tidak. You untung, boleh. Rakyat juga harus untung, petani harus untung. Di sisi lain, ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah berhasil menyederhanakan distribusi pupuk yang sebelumnya dipenuhi kerumitan administratif guna mempercepat penyalurannya ke tangan petani. Pertama kali kita pangkas semua sistem distribusi pupuk yang penuh dengan keruwetan. Langsung dari pabrik ke kelompok tani. Kita meninggalkan 144 peraturan. Tidak ada lagi perlu izin gubernur bupati. Ini yang diminta petani, ini yang mereka dapatkan. Kita sederhanakan. Produksi naik. Juga mereka menyampaikan terima kasih. Lebih dari 100 juta petani merasakan penghasilan mereka naik karena kita tegakkan harga dasar gabah kering panen. Selain itu, Prabowo mengimbau para pelaku usaha agar tidak semata-mata mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga menjunjung nilai keadilan bagi petani. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan petani harus menjadi perhatian bersama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang yang menimpa warga negara Indonesia, khususnya tenaga kerja migran, yang menjadi perhatian serius bagi Komisi 1 DPR RI. Anggota Komisi 1 DPR RI Slamet Aryadi meminta kepada pemerintah agar meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai resiko TPPO kepada masyarakat, terutama bagi yang berencana bekerja ke luar negeri. Maraknya kasus TPPO atau tindak pidana perdagangan orang yang menimpa warga negara Indonesia, khususnya tenaga kerja migran, menjadi perhatian serius bagi Komisi 1 DPR RI. Anggota Komisi 1 DPR RI Slamet Aryadi meminta kepada pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama bagi yang berencana bekerja ke luar negeri. Legislator asal Jawa Timur ini berharap kepada pemerintah, khususnya Kemenlu, dan para duta besar proaktif memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya prosedur legal dan perlindungan hukum. Persyaratan untuk berangkat ke luar negeri ini perlu diperketat persyaratannya. Yang kedua, perlu edukasi, bukan hanya mereka mendapatkan informasi ruang kerja di luar langsung dikonsumsi, mereka bayar langsung berangkat. Tanpa ada edukasi, tanpa ada sosialisasi, tanpa ada pengawasan di pemerintah, terjadilah TPPO. Sehingga ini perlu kita antisipasi bersama. Lebih lanjut, Slamet menyatakan perlindungan terhadap WNI harus berlaku baik bagi mereka yang berangkat secara legal maupun ilegal. Menurutnya, negara tidak boleh membeda-bedakan status hukum ketika warga negara menghadapi masalah di luar negeri. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Komisi 9 DPR menggelar dengar pendapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut digelar dalam rangka mendengar masukan sekaligus juga evaluasi program makan bergizi gratis di 4 bulan pertama. Komisi 9 DPR menggelar dengar pendapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut merupakan sebagai bentuk evaluasi dari pihaknya mengenai program makan bergizi gratis di 4 bulan pertama.
Kepala Badan Gizi Nasional mendapatkan masukan dari DPR agar anggaran MBG bisa lebih ditingkatkan, serta permasalahan-permasalahan MBG dapat diselesaikan. Alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI yang pada intinya sebetulnya menyampaikan laporan kemajuan termasuk ke evaluasi pelaksanaan program makan bergizi untuk 4 tahun tadi kita mendapatkan apresiasi sekaligus masukan agar program ini semakin cepat, penyerapan anggarannya bisa lebih ditingkatkan, kemudian kasus-kasus kejadiannya bisa dihilangkan, dan terutama pengawasan dan evaluasinya yang perlu ditingkatkan. Kemudian keterlibatan instansi lain, lembaga lain, dan juga terutama pemerintah daerah sangat disyaratkan, sehingga itu akan menjadi masukan buat kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi berikut ini, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pendiri Microsoft Bill Gates akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada Rabu mendatang. Kedatangan Bill Gates ini untuk bertemu Presiden Prabowo sekaligus memberikan dukungan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo mengungkap pendiri Microsoft Bill Gates sudah lama meminta bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dari bulan November. Pertemuan Bill Gates dengan Presiden Prabowo nantinya untuk memberikan dukungan serta penghargaan program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo menyebut kedatangan Bill Gates merupakan suatu kehormatan bagi dirinya. Pasalnya, menurut orang nomor 1 di Indonesia itu, program makan bergizi gratis masih berjalan dan belum bisa dikatakan berhasil. Prabowo menambahkan Bill Gates ingin ikut serta memberikan bantuan untuk program MBG. Kendati demikian, Prabowo belum mengetahui bentuk bantuan tersebut. Tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita, minta ketemu saya. Sudah cukup lama beliau minta ketemu, kalau tidak salah ya suratnya dari November ya, minta ketemu. Saya terima, antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita. Saya merasa sangat besar hati tadi. Saya merasa jangan muji kita, kita belum berhasil. Kita berhasil insya Allah Desember 2025. Kalau kita buktikan bahwa kita bisa menyelenggarakan 80, kita bisa antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita dalam keadaan bersih, keadaan aman, keadaan bergizi. Pada saat itulah boleh kita terima ucapan selamat. Tapi karena beliau mau datang, beliau saya dengar mau menyatakan solidaritas sama kita. Bahkan beliau mau bantu kita, saya tidak tahu bentuknya apa. Hanya saya katakan bahwa kita diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, kita laksanakan ini karena kita yakin bahwa ini benar dan ini adalah suatu investasi di anak-anak kita, dan bahwa kita harus mengurangi kemiskinan di rakyat kita. Kendati demikian, Prabowo menegaskan ada atau tidaknya penghargaan, pemerintahannya tetap bertekad memberikan program yang terbaik untuk masyarakat demi menghilangkan kemiskinan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya terkait Kementerian Komunikasi dan Digital memblokir 1,3 juta konten judi. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV.
Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan. Presiden Prabowo Subianto mengaku heran terkait adanya pihak yang mengunding atau menuding ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Presiden Prabowo mengatakan hal itu tidak perlu dipersoalkan karena Presiden Jokowi telah berhasil memimpin negara selama 10 tahun. Ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi sorotan publik usai adanya beberapa pihak yang menuding bahwa ijazah tersebut palsu. Pasalnya, keaslian ijazah Jokowi telah terbukti asli karena telah melalui verifikasi yang faktual saat Jokowi menjabat menjadi wali kota hingga kini menjadi Presiden ke-7. Menyoroti hal ini, Presiden Prabowo mengapresiasi keberhasilan kepemimpinan Jokowi selama 2 periode. Namun ia mengaku heran masih ada saja sejumlah pihak yang mempersoalkan mengenai ijazah Presiden ke-7 tersebut. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87% pada kuartal pertama tahun 2025. Indonesia menempati nomor 2 tertinggi setelah Cina di negara-negara G20 yang mencatat pertumbuhan negara Cina sebesar 5,4%. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai melakukan penandatanganan dengan pemerintah Jepang mengenai proyek geotermal
di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Airlangga menyebutkan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87% dari kuartal pertama dan menempati peringkat kedua tertinggi pertumbuhan ekonomi setelah Cina di antara negara-negara G20. Airlangga juga merinci capaian Indonesia berhasil melampaui negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, Spanyol. Namun Indonesia masih berada di bawah Vietnam yang mencatat pertumbuhan tertinggi di kawasan ASEAN pada kuartal yang sama. Pertama, terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Indonesia tumbuh 4,87 dan untuk negara G20 kita pertumbuhannya nomor 2 tertinggi di bawah China yang tumbuh di 5,4. Kita masih di atas Malaysia yang 4,4. Kemudian Singapura yang 3,8, kemudian Spanyol yang 2,9. Khusus untuk ASEAN itu kita sedikit di bawah Vietnam. Jadi terkait dengan perkembangan selanjutnya nanti kita lihat di kuartal berikutnya, karena kita lihat di kuartal berikutnya ini diharapkan anggaran pemerintah sudah mulai berjalan, sehingga momentum pertumbuhan bisa dijaga. Terkait dengan pembicaraan dari negosiasi, karena masih dalam pembicaraan awal, jadi tetap konsisten diberitahukan nanti sesudah ada progresnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik menyebut jika pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama berada angka 4,87% secara tahunan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dari Kementerian Komunikasi dan Digital, perkuat pengawasan dan penegakan hukum digital melalui sinergi dengan BPK RI. Langkah ini merupakan respon terhadap maraknya konten negatif seperti judi online dan juga pornografi anak. Peningkatan masif konten negatif di ruang digital Indonesia seperti perjudian online dan pornografi anak terus menjadi ancaman serius terhadap keamanan siber nasional. Untuk menghadapi masalah ini, Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat pengawasan dan penegakan hukum digital melalui kerjasama strategis dengan Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, langkah ini penting untuk mengatasi konten berisiko yang berkembang pesat. Antara 20 Oktober 2024 hingga 23 April 2025, Komdiji berhasil menangani lebih dari 1,3 juta konten perjudian online yang meliputi 1.192.000 situs judi dan 127.000 konten di media sosial. Untuk mempercepat penanganan, Kemkomdiji meluncurkan sistem kepatuhan moderasi konten yang mewajibkan platform digital untuk menindaklanjuti konten berisiko tinggi dalam waktu 4 jam dan konten negatif lainnya dalam waktu 24 jam. Selain itu, peraturan pemerintah Tunas juga diterbitkan untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Atas kehadirannya dan terima kasih untuk meluangkan waktu dalam acara yang cukup sakral bagi kami, tidak hanya karena memang penyerahan LHP kinerja BPK RI adalah sesuatu yang sakral, tapi karena ini juga kali pertama kami melakukannya, Pak. Jadi terima kasih sekali. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan ini merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan APBN oleh pemerintah pusat. Tentu kami memiliki komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Kita masih yakin di luar dari apa yang telah kami sebutkan tadi masih banyak lagi ruang untuk perbaikan. Kita amat terbuka untuk masukan dan rekomendasi yang akan disampaikan oleh BPK RI, termasuk beberapa aspek berikut, yaitu belum optimalnya penggunaan teknologi custom search engine, belum adanya SOP yang memadai, perlunya penguatan tata kelola pengendalian, dan sebagai informasi kami juga berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui action plan yang mencakup pengembangan teknologi crawling berbasis machine learning, penyusunan SOP pengawasan layanan digital, optimalisasi distribusi dan fungsi TKP PSE, penataan sistem verifikasi dan validasi konten secara integratif dan akuntabel, peningkatan kualitas dan pemantauan SDM pengelola konten. Anggota 3 BPK RI Aksanul Kak memberikan apresiasi atas langkah-langkah progresif yang diambil oleh Komdiji, mencatat bahwa 82,2% rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti, jatuh melampaui rata-rata nasional sebesar 75%.
Ia juga menyoroti kemajuan dalam penyelesaian kerugian negara dan mendorong agar kasus yang belum terselesaikan agar segera ditindaklanjuti. Secara penyerahan LHP BPK di kantor Komdiji dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nizar Fatria serta pejabat tinggi lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi memastikan bahwa selama di Tanah Suci, jemaah Indonesia mendapatkan layanan catering yang juga diberikan setiap hari. Nantinya paket makanan jamaah haji menggunakan bumbu yang berasal dari produk bumbu Indonesia agar menghadirkan cita rasa Nusantara. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan bahwa jamaah haji Indonesia di Tanah Suci akan menerima layanan catering setiap hari dengan menu yang mencerminkan cita rasa Nusantara. Pengawas konsumsi catering haji PPIH Arab Saudi Dadang Suratman menjelaskan bahwa jamaah akan mendapatkan 3 kali makan dalam sehari, yaitu sarapan pagi, makan siang, dan makan malam selama berada di Tanah Suci. Dalam upaya menghadirkan cita rasa khas Indonesia, Dadang mengatakan bahwa bahan bumbu yang digunakan berasal dari Indonesia. Nantinya menu makanan para jamaah akan bervariasi seperti telur dadar, teri kacang, orek tempe, hingga buah-buahan. Haji tahun ini alhamdulillah kita sudah mendapatkan bumbu asli dari Indonesia, bumbu jadi dengan harapan cita rasa Indonesianya, aromanya bisa dimunculkan di Saudi ini. Jadi mereka memasak sudah menggunakan bumbu jadi, bumbu pasta yang fresh, dan itu menunya menu-menu Indonesia alhamdulillah. Jadi kita mulai tahun 2022 setelah COVID itu 3 kali makan. PPIH Arab Saudi memastikan bahwa menu untuk jamaah haji telah mempertimbangkan aspek kecukupan nutrisi seperti karbohidrat, protein, beragam vitamin yang dibutuhkan jamaah haji di Tanah Suci. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau langsung proses pengurusan biovisa jamaah haji di Gedung Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat, Kantor Pusat Kementerian Agama di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Senin 5 Mei 2025. Dan juga dalam kunjungan tersebut, Menak juga mengapresiasi kinerja para karyawan Siskohat yang bekerja dalam sistem SIF. Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau langsung proses pengurusan biovisa jamaah haji di Gedung Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat, Kantor Pusat Kementerian Agama di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dalam kunjungan tersebut, Menak juga mengapresiasi kinerja para karyawan Siskohat yang bekerja dalam sistem SIF. Dalam kesempatan itu, Kasubdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri, Khairul Naim, menjelaskan bahwa para karyawan Siskohat bekerja dalam pola SIF untuk memastikan pelayanan berjalan tanpa henti. Kasubdit Khairul Naim menjelaskan bahwa biovisa merupakan aplikasi pendaftaran visa haji berbasis perekam biometrik seperti sidik jari, foto wajah, dan foto paspor yang menjadi salah satu syarat wajib bagi calon jamaah haji agar bisa masuk ke Arab Saudi secara resmi. Kasubdit Khairul Naim menambahkan bahwa sistem biovisa sangat membantu jamaah karena tidak perlu lagi datang ke kedutaan atau konsulat Arab Saudi di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian Daerah melakukan groundbreaking pembangunan flyover Sitinjau Lawik ini di Panaroma 1 Padang, Sumatera Barat. Menteri Dodi berharap pekerjaan konstruksi flyover Sitinjau ini dapat berjalan dengan lancar sehingga segera bermanfaat untuk masyarakat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan groundbreaking tanda dimulainya pembangunan flyover Panorama 1 di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Kehadiran flyover ini sudah sangat dinantikan masyarakat karena akan mengurai simpul kemacetan dan mengurangi risiko kecelakaan pada jalur Sitinjau Lawik yang terkenal memiliki kelokan tajam dan gradien ekstrim. Dodi mengatakan proyek ini bertujuan untuk mengurangi kecelakaan yang selama ini sering terjadi. Terlebih ia ingin bahwa jalur ini dapat memperlancar perekonomian di Padang karena jalur tersebut merupakan ruas utama menuju Pelabuhan Teluk Bayur. Ini utamanya sebetulnya berawal dari bagaimana mengurangi kecelakaan yang selama ini sering terjadi di ruas ini. Tapi sampai itu, karena ini adalah ruas utama untuk masuk ke Pelabuhan Teluk Bayur dan beberapa kota kabupaten di sekitar.
ini juga pasti selain untuk mengurangi accident, juga pasti untuk lebih memperlancar pertumbuhan ekonomi untuk Kota Padang, Mas. Diketahui jalur Situ Jalawik 1 merupakan daerah rawan kemacetan dan kecelakaan karena memiliki tikungan atau geometrik jalan yang cukup tajam, sehingga diperlukan penanganan dengan melakukan perubahan geometrik melalui pembangunan jalan baru yang sesuai dengan standar teknis keselamatan dan kenyamanan lalu lintas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pengiriman siswa bermasalah ke barak militer akan terus dilakukan secara bertahap di Jawa Barat. Semakin banyak orang tua yang menginginkan menitipkan anaknya untuk mengikuti pendidikan karakter. Dan juga pelajar yang dikirim ke babak militer tersebut memiliki sejumlah latar belakang masalah. Salah satunya yang paling mayoritas adalah kecanduan bermain game online. Dedi mengungkapkan pengiriman pelajar nakal akan terus dilakukan secara berkala. Apalagi permintaan dari orang tua agar anak-anaknya dikirim ke barak militer terus meningkat. Dedi menegaskan bahwa pelajar yang dikirim ke barak tidak akan ditempa dengan standar pendidikan militer. Pelajar yang dititipkan di barak militer hanya ditempa soal kedisiplinan hingga pengelolaan mental dan karakter dalam menolak hal-hal negatif. Kendati demikian, Dedi memastikan para siswa tetap mendapatkan pembelajaran seperti di sekolah. Hanya saja, tingkat kedisiplinan dan beberapa kegiatan lainnya langsung ditangani oleh anggota TNI dan pihak profesional terkait lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, truk amunisi TNI terbakar di Tol Gempol Pandaan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Menyapa Malam. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan
yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan informasi kita lanjutkan. Bus ALS atau Antar Lintas Sumatera ini mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling di dekat Terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa 6 Mei 2025. Kecelakaan ini menyebabkan 12 orang tewas dan sebagian penumpang dilarikan ke rumah sakit. Jumlah korban tewas akibat kecelakaan bus ALS atau Antar Lintas Sumatera di Padang Panjang menjadi 12 orang. Total korban 35 orang sudah dievakuasi ke rumah sakit. Bus ALS yang mengalami kecelakaan itu rute Medan Bekasi dengan nomor polisi B7512 FGA. Kecelakaan diduga akibat hilangnya fungsi pengereman pada bus yang juga melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Kota Padang. Penumpang yang terjepit di bus berhasil dievakuasi. Korban luka-luka kini menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Maupun Basarnas dari pihak kepolisian maupun Satpol PP, Dinas Perhubungan, seluruh stakeholder telah hadir untuk membantu evakuasi. Untuk jumlah belum dapat kita data dulu, nanti kita sinkron masalah jumlahnya berbeda-beda, nanti akan diupdate kembali. Berarti ada korban jiwa pasti Bang? Saat sekarang ini ada beberapa korban jiwa. Ya. Bang, dugaan kecelakaan tunggal nih Bang? Ya. Kecelakaan tunggal. Dugaan sementara penyebabnya apa? Dugaan sedang dilakukan penyidikan untuk pengembangan oleh KNIT kita, yaitu KNIT Laka. Kepala SAR Padang Abdul Balik mengatakan proses evakuasi berjalan dramatis karena posisi bus yang juga terguling dan menghantam tembok menyulitkan akses masuk ke dalam kendaraan. Hingga saat ini petugas masih mencari tahu penyebab pasti kecelakaan, namun dugaan sementara kecelakaan diduga kuat terjadi akibat hilangnya fungsi pengereman pada bus yang melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Kota Padang. Pemirsa, sebuah truk muatan amunisi milik TNI terbakar di Tol Gempol Pandaan, Jawa Timur pada Senin malam. 2 TNI menjadi korban dalam insiden tersebut. Sebuah truk terbakar hebat disertai ledakan di gerbang Tol Gempol arah Pandaan, kilometer 772 hingga kilometer 774. Pada Senin 5 Mei 2025, pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Terbakarnya truk ini sempat terekam kamera pengguna kendaraan. Selain terbakar, terdengar juga suara ledakan dari truk yang terbakar. Akibat insiden ini 2 anggota TNI menjadi korban. 1 korban mengalami patah kaki kanan, sementara satunya dinyatakan meninggal dunia. Kini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Porong, Sidoarjo. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Sementara itu pihak medis di IGD Rumah Sakit Pusdik Bayangkara Porong belum dapat menginformasikan identitas korban, baik yang masih dirawat maupun yang sudah meninggal dunia. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi jenazah pendaki asal Jember yang jatuh di Gunung Saeng, Bondowoso, Jawa Timur. Proses evakuasi yang berlangsung selama 12 jam terbilang dramatis karena medan yang sulit diterjal dan beresiko tinggi. Bondowoso, tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi jenazah Fahrul Hidayatullah, 18 tahun, dari jurang Gunung Saeng dengan kedalaman sekitar 150 meter pada Minggu 4 Mei 2025, sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Proses evakuasi jenazah korban berlangsung cukup dramatis dan memakan waktu 3 hari karena kondisi medan dan cuaca yang cukup ekstrim. Setelah berhasil mengevakuasi jenazah korban ke atas tebing, selanjutnya tim SAR gabungan bekerja sama mengevakuasinya secara estafet ke posko SAR gabungan. Sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, jenazah korban tiba di Puskesmas Pembantu Sumberwaru untuk kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso guna mendapatkan penanganan lebih lanjut oleh petugas yang berwenang. Diketahui bahwa kejadian yang dialami korban berawal saat ia dan 4 orang temannya turun mendaki Gunung Saeng pada Kamis 1 Mei lalu pukul 7.28 waktu Indonesia Barat melalui jalur desa Sumberwaru. Saat dalam perjalanan turun, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, korban terjatuh ke jurang karena kondisi hujan badai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Informasi lainnya, pemirsa, kapal feri Muklisa yang melayani rute Balikpapan Penajam dilaporkan tenggelam di perairan Teluk Balikpapan pada Senin sore. Diduga kapal mengalami bocor pada bagian lambung. Pihak berwenang terus menyelidiki dan juga fokus pada evakuasi dan penyelamatan korban. Insiden tragis terjadi pada kapal feri KMP Muklisa yang tenggelam di perairan Teluk Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada Senin sore sekitar pukul 15.30 WITA. Kapal yang melayani rute penyeberangan Balikpapan Penajam Pasir Utara ini diduga mengalami kebocoran dan kerusakan pada bagian komponen mesin sebelum akhirnya karam bersama sejumlah kendaraan yang diangkutnya. Belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait total penumpang dan penyebab insiden tersebut yang membuat masyarakat semakin cemas. Warga setempat mengungkapkan kesedihan yang mendalam dan tak kuasa menahan air mata saat menyaksikan video yang beredar di media sosial. Tim gabungan dari Basarnas, Polisi Perairan, BPBD, TNI AL, dan sejumlah relawan terus berupaya keras di lokasi kejadian. Proses pencarian terus dilakukan dengan penuh harapan agar korban yang hilang segera ditemukan. KMP Muklisa dikenal sebagai salah satu andalan warga dalam menyeberangi Teluk Balikpapan, menghubungkan dua daerah penting di Kalimantan Timur. Insiden ini memicu sorotan terhadap keamanan dan kelayakan armada penyeberangan yang beroperasi, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam perjalanan laut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tidak adanya jalan air atau drainase di proyek pembangunan perumahan yang berada di Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ini membuat pagar tembok sekolah SDN Cipayung yang berada di sebelah proyek tersebut ambruk hingga mengakibatkan banjir lumpur masuk ke lingkungan sekolah. Akibat kejadian tersebut, Bupati Bogor mendesak agar pengelola proyek bertanggung jawab dan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait perizinannya. Tembok pagar belakang sekolah SDN 01 Cipayung yang berada di Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong ambruk hingga mengakibatkan banjir lumpur memasuki lingkungan sekolah saat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bogor. Luapan air bercampur material tanah merah setinggi lutut orang dewasa memasuki sejumlah ruang kelas. Banjir juga membuat pagar belakang sekolah ambruk. Pasca terjadinya ambruknya tembok belakang lingkungan sekolah ini yang diduga akibat proyek pembangunan perumahan. Bupati Bogor Rudi Susmanto langsung melakukan peninjauan ke lokasi bencana. Menurut Rudi Susmanto, pengelola proyek perumahan harus bertanggung jawab ambruk pagar sekolah yang mengakibatkan sejumlah sarana sekolah terendam. Nah tentunya kalau secara perizinan lengkap, tapi kami minta bantuan dari DPRD Kabupaten Bogor untuk membantu sama-sama mengevaluasi, melihat kondisi di lapangan, memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Nanti hasilnya apa, nah kami akan sampaikan kembali. Tapi tentunya apabila sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah kita tetapkan dari pemerintah Kabupaten Bogor, insya Allah segala resiko bencana dapat diminimalisirkan. Bahkan akibat kejadian itu pun pemerintah Kabupaten Bogor akan mengkaji ulang izin yang sudah diberikan dalam pembangunan perumahan elit tersebut. Selain itu, peninjauan Bupati Bogor ke lokasi bencana untuk memastikan proses belajar mengajar normal usai pagar tembok di lingkungan sekolah ambruk hingga mengakibatkan banjir. Saat ini belum ada perbaikan kembali tembok pagar sekolah yang mengalami ambruk tersebut. Padahal ambruknya pagar belakang sekolah dapat menimbulkan kembali bencana alam akibat adanya proyek perumahan itu di saat hujan turun. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Saksikan terus Menyapa Malam hanya di Sinpo TV. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.